Berbeda dengan salah satu PH yang kita tahu, yang kita baru bahas akhir-akhir ini, yang bilang katanya mengangkat satu isu sosial, tapi ternyata hanya omong doang, dia cuma bahas sedikit, terus tidak berhubungan dengan filmnya dan itu out of topic sedikit. Jadi buat aku V-Cinema berhasil mengangkat satu isu sosial, nggak cuma ngomong doang, benar-benar berhasil menggambarkan isu sosial itu gitu. Hai, welcome to The Flick bareng gua Rabi dan di sebelah gua ada Hani. dalam segmen Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah segmen di mana gua dan Hani akan ngomongin satu film yang udah kita tonton pastinya. By the way, ini Movie Talk pertama kita Han ya di 2025 Ya, setelah vakum selama setahun lebih. Nah, pada video ini kita mau ngomongin film apa nih Han? film Home Sweet Loan. Sweet Loan. Ya. Sebelum masuk ke sinopsisnya, Hani akan menginfokan para pemainnya dan saudaranya nih. Oke, untuk sutradaranya itu adalah Sabrina, gimana nih ya? Sabrina Rochelle Kalenggi, itulah. Sabrina Rochelle ini terakhir sih aku nonton film dia tuh yang Nokta Merah Perkawinan. Ya, aku juga nonton ya itu ya. Iya, itu dia. Terus dia juga ya Pak, pokoknya itu yang aku tonton adalah film dia yang terakhir tonton adalah Nokta Merah Perkawinan. Terus ada Terlalu Tampan. Sama ya beberapa film lainnya lah gitu. Untuk pemainnya itu ada Yunita Siregar memerankan sebagai Kaluna. Kalau ini aku nonton dia tuh sebenarnya kebanyakan di sinetronnya dia dulu sih. Tapi sekarang dia juga ke dunia film. Terus ada Derby Romero sebagai Danan. Terus ada Risty Tagor. Ini setelah sekian lama Risty Tagor. Iya, lama banget kan. Dia nggak main film ataupun main sinetron. Akhirnya dia comeback sebagai Tanish. Terus ada Vita Anggriani sebagai Nia. Ada Ayu Sita sebagai Kamala, terus ada Aryo Wahab Kanendra, ada Wafda juga sebagai Hasan, dan masih banyak lagi. Itu dia saudara dan para pemainnya, dan selanjutnya Hani akan membacakan sinopsisnya. Hani silahkan. Film ini menceritakan Kaluna, seorang pegawai kantor biasa yang harus hidup sebagai sandwich generation. Nah, Kaluna tuh tinggal bareng keluarga besarnya dan bermimpi bisa punya rumah sendiri. Dia udah nabung dan kerja keras, terus tiba-tiba abangnya bikin masalah di mana Kaluna terancam harus mengubur mimpinya untuk punya rumah sendiri. Film ini itu dirilis pada tanggal 26 September 2024, tapi tayang di Netflix itu tanggal 30 Januari di 2025 ini. Ya. Dan total penontonnya aku cukup surprise lah Han. Itu 1.720.721 orang sedang menonton film ini. Ini di bioskop ya? Yang di bioskop ini cukup tinggi ya. Kita mulai nih Han. PH-nya ini V-Cinema ya, kembali V-Cinema. Udah tidak diragukan lagi. Sebenarnya PH V-Cinema Imaginaries ya, yang buat aku PH yang selalu bisa berhasil filmnya tuh bagus terus gitu. Terpuaskan yang buat aku ya. Terpuaskan sih, tapi nggak semua film mereka laku terasa, tapi mereka tuh kayak menghadirkan sesuatu yang baru lah di filman. Aku tidak bilang mereka selalu laku, cuma ya emang punya kualitas gitu loh. Dan punya keunikan sendiri tiap filmnya. Iya benar. Nah, aku sedikit catatan, PH ini tuh berhasil mengangkat salah satu isu sosial yang lagi rame, yaitu kan tadi kamu udah bahas ya, sandwich generation. Berbeda dengan salah satu PH yang kita tahu, yang kita baru bahas akhir-akhir ini, yang bilang katanya mengangkat satu isu sosial, tapi ternyata hanya omong doang, dia cuma bahas sedikit, terus tidak berhubungan dengan filmnya dan itu out of topic sedikit. Jadi buat aku V-Cinema berhasil mengangkat satu isu sosial, nggak cuma ngomong doang, benar-benar berhasil menggambarkan isu sosial itu gitu. Isu di film ini adalah sandwich generation, sebuah yang cukup ramai dibicarakan satu dekade terakhir kan ya. Iya benar. Karena udah mulai dewasa, terus mereka harus berusaha buat menggendong keluarganya sendiri. Sebenarnya sandwich generation tuh udah banyak. Iya, udah banyak. Udah bertahun berpuluh tahun, cuman mungkin baru apa ya? Bahasnya. Iya, beberapa orang-orang sekarang tuh baru nyadar lah gitu. Sebenarnya kalau misalnya kamu mau lebih jauh lagi, sebenarnya itu dari tahun 78. Ya. Ada penelitiannya tentang sandwich generation itu sebenarnya dari 78. Cuman mungkin emang era sosial media kali yang bikin ada kok yang namanya sandwich generation gitu kan. Nah, buat orang-orang yang tidak mengalami atau cuman bisa mendengar kisah-kisah dari orang terdekat, film ini ya bisa dibilang cukup bisa menggambarkan bagaimana rasanya harus menjadi sosok yang ya kayak sandwich generation di tengah-tengah gitu, dimana dia harus melakukan sesuatu yang
seharusnya dia tidak lakukan gitu. Atau gini ya, simpelnya di mana dia harus memprioritaskan keluarganya dibanding dirinya sendiri gitu kan. Dan Visinema benar-benar bisa, dan saudaranya si Sabrina ini berhasil aja gitu menggambarkan bagaimana beratnya menjadi sosok sandwich generation ini sih, apalagi kan si Kaluna ini yang paling kecil bahkan kan, Iya. dan itu bisa dibilang ya sangat-sangat berat kali ya. Iya bener sih, aku ngerasanya juga, penggambarannya tuh bener-bener secara terasa real. Mungkin ini yang bikin nih film sampai 1,7 karena memang relate kali ya dengan orang zaman sekarang gitu. Yes, benar banget sih terus kalau di film ini aku sedikit nulis, di sini kan ceritanya si Kaluna mencari rumah. Dari awal sampai akhir tuh bahkan nyari rumah mulu gitu kan. Nah, tapi buat aku pribadi, mungkin bisa salah, mungkin bisa sama, mungkin bisa beda. Ini tuh bukan hanya mencari rumah untuk tempat tinggal gitu. Kenapa? Karena ada yang namanya kebutuhan jasmani, ada juga yang kebutuhan rohani. Contohnya kan ke jasmani berupa makan, minum, dan segala macam. Kalau rohani kan mungkin kita Islam, sholat, beribadah segala macam. Nah, sama kayak rumah, rumah yang dicari Kaluna ini tuh bukan hanya rumah sebagai physically rumah gitu, tapi juga rumah buat mental dia gitu. Kenapa? Karena kita digambarkan, aku cukup sedih sih udah ya gambarnya kayak, kerasa nggak sih ketika Kaluna di rumahnya sendiri itu kayak dia diasingkan. Iya. Dimana dia aja punya kamar, tapi kamarnya dikasih ke anak dari kakak-kakaknya gitu Iya, kan. Terus ponakannya dia lah, sampai dia itu harus tergusur. tergusur di kamar paling belakang, kamar mandinya pipanya kagak beres segala macem. Padahal dia kan rumah dia gitu, tapi si Kalunanya tidak merasa itu sebuah rumah gitu, secara fisik dan mental, di mana kok dia nggak dihargain, kok keluarganya cuma bisa minta tolong, tapi nggak ada satupun yang aku lihat ya pas awal-awal film kan, tidak ada satupun kakaknya yang nanyain kabar dia, nanyain gimana kerjaan dia. Ya kakaknya pada sibuk dengan kegiatannya masing-masing gitu. Jadi itu yang bikin secara mental pun dia merasa asing gitu. Karena ketika sebuah rumah yang kita tempatin tidak terasa sebuah rumah, maka untuk mentally itu sebagai tempat asing gitu. Kita tempat tinggal nih, kita punya rumah bareng keluarga segala macam. Cuman kalau dari mental kita merasa ini bukan rumah, ya jiwa kita akan merasa ini tempat asing dan kita nggak akan nyaman. Iya. Kita nggak akan pernah bisa merasa nyaman selama selama kita tinggal di tempat yang asing gitu buat kita gitu kan. Iya. Ini juga digambarin ada salah satu scene, yaitu scene yang Kelomang, ingat nggak? Kelomang tapi rumahnya Lego apa dari itu? Iya ya, kayak apa sih aku juga bingung itu. Iya ya, kayak ada Aina kan. Emangnya hilang lah. Kan ada satu scene di mana kita satu shoot tuh bener-bener Kelomang di videoin jalan gitu kan. Nah, Kelomang ini kan sebuah hewan yang nggak punya akal logika seperti manusia, layaknya hewan lah, dia nggak punya logika berpikir segala macam. Cuman binatang aja, hewan aja punya insting untuk melepas sesuatu yang dia punya supaya dia bisa hidup. Kenapa? Karena kalau dia Kelomang nih, contohnya Kelomang memaksakan diri untuk tetap stay di keong Di, cangkang. cangkangnya itu terus-menerus, yang ada dia hanya menyakiti diri sendiri gitu. Jadi poinnya yang aku suka dari sini itu adalah dia tanpa ada ngomongan, tanpa ada dialog segala macam, dia cukup Kelomang tapi rumahnya udah rumah baru gitu. Dan kalau misalkan lu pelajarin lagi ya tadi kayak Kelomang tuh ada punya insting, oh gue harus melepaskan cangkang gue gitu, gue nggak bisa terus-terusan di cangkang yang ini gitu. Buat aku tuh sebuah gambaran, emang ada waktunya kok untuk melepaskan sesuatu yang kita punya agar kita bisa berkembang lebih jauh. Dan juga menurut aku film ini tuh berhasil, menggambarkan kehidupan yang emang real, Ya, emang nyata gitu, emang ini tuh mungkin terjadi di kehidupan orang lain. banyak bahkan. Iya, sebenarnya kan juga, film ini dari buku ya, dari Novel. novel ya, heeh. Menurut aku ya penasaran juga sih pengen baca novelnya karena kayaknya mungkin lebih jelas juga gitu Lebih kan, deep kali ya. lebih deep-nya. Kalau ini kan secara visualnya. Nah, aku suka dengan bagaimana penggambaran karakter yang sebenarnya sederhana gitu, kayak si Kaluna nggak bisa ya relate lah sama kita, Kaluna nggak bisa, Spotify premiumnya nggak bisa Spotify-nya nggak bisa
ya buat premium, terus dia harus, naik TJ, naik, KRL dari pagi dan segala macem gitu kan. Terus kayak gimana dia ngelihat temen-temennya tuh bisa, bisa gampang pergi ke konser segala macem gitu kan. Itu kan sesuatu yang simpel terus kayak, sesimpel ke dia dia makannya di warteg gitu-gitu atau kayak temennya si Danan itu tuh, dalam sehari tuh ngopi tuh bisa berapa kali gitu Iya kan. iya. Nemu Bahkan tempat si Derby bilang kan, "Gila gue aja ngopi sehari habis duit kemana nggak tahu." iya gitu kan, gitu kan, "Gil lu kok bisa sih nabung kayak gini, gue aja nggak tahu kemana gitu. Nah menurut aku tuh kayak real sosok kayak emang si si kehidupan Kak Luna tuh emang sesedih itu gitu kan, seperjuangannya dia tuh sebesar itu gitu dan, eee, sebenarnya gini sih ada karakter kayak kelihatan banget disfungsional antara karakter ayah dan ibunya gitu loh. Bener-bener diperlihatkan biasanya seorang ibu tuh kayak akan ngebelain anak laki-lakinya, terus ibunya tuh yang lemah yang justru kayak ngelihat segala sesuatu tuh tadi ya nggak salah sih, tapi kayak dari segi positifnya gitu ke Kak Luna kayak kayak waktu Kak Luna dipindahin, kamarnya terus kayak, "Udah ya Kak Luna coba ambil sisi positifnya, oma kamar mandi." Tapi ibu tuh nggak mencoba untuk, "Maaf ya." Iya sih, kata maaf sama sekali loh. Yang ada kata maaf itu cuma ayahnya. Ibunya tuh nggak ada kata maaf, jadi seakan-akan sebenarnya ini agak patriarki juga nggak sih? Iya. Kayak ngasih lihat, ya kalau perempuan tuh ya harusnya yang ngalah sih, ya emang harusnya ya udah gitu kan. Ya Iya, bisa jadi sih. aku seneng sih dia bener-bener semuanya kayak ibaratnya dalam satu rumah tangga tuh sebenarnya suka ada aja yang misalnya kayak ayahnya, ngerokok atau apa, itu tuh bener-bener penggambaran yang kayak ayahnya lebih milih tidak sehat hidupnya dibandingin, kelangsungan anak-anaknya gitu. Menurut aku tuh detail-detail itunya tuh yang kerasa real aja gitu, kerasa kayak, "Oh ini pantes nih 1,7 karena kayak banyak orang yang pasti akan ngerasa relate gitu." Terus, ya in the end intinya butuh waktu yang cukup panjang dan juga tenaga yang tidak sedikit untuk bisa di tahap Kak Luna buat menerima gitu kan. Iya. Itu bener-bener ya kita lihat di video sorry kita di film kan cuman 2 jam, 1 jam sekian. Cuman in real life kan bisa bahkan bertahun-tahun kan. Jadi ya pesan dari gua mah buat orang-orang yang mengalami silent generation ya ya mau nggak mau ya sabar, tapi percayalah in the end pasti kebahagiaan bakal nungguin lu kok gitu. Nah lanjut lagi nih Han, ada isu lain sebenarnya yang nggak tipis-tipis ya, tipis-tipis ya selain dari silent generation yaitu masalah pinjol dan masalah tanah. Nah kalau pinjol, eee, kita udah belum aku lupa kayaknya video kapan ya ada pinjol Sweet gitu. call. Ya sleep call. Ya yang namanya pinjol itu selama lu, apa ya, nggak mampu untuk bayarnya, selama lu nggak punya planning yang bagus, nggak punya planning finansial yang sangat-sangat bagus, mendingan nggak usah gitu. Dan contohnya digambarkan lagi di sini kan kayak si abangnya nekat sebenarnya kan, dia nggak punya duitnya, dia bahkan ngedein sertifikat rumah, terus bahkan pinjol, in the end ya, nggak akan ada, apa ya, nggak akan ada bagusnya gitu pinjol tuh sebenarnya. Kalau misalkan emang lu butuh uang segala macam, at least pinjol itu adalah salah satu opsi terakhir lah gitu, itu bener-bener opsi terakhir banget gitu. Dan lagi yang masalah tanah ya itu banyak nggak sih kasus-kasus gimana ganda tanah dan segala macam gitu-gitu sih, Han. Kalau kamu gimana, Han? Iya, dan juga film ini tuh menurut aku tidak cuma menggambarkan sosok Kak Luna sebagai sandwich generation juga sih, maksudnya ada kayak, Tenish yang dia sibuk ibu apa sih, ibu karir woman, Karir Woman. harus ngurusin anaknya, terus harus ngurusin mertuanya, sampai di akhir mereka kayak dia memutuskan untuk, "Udah yuk kita hidup mandiri aja," gitu kan, dia sama, suaminya gitu. Terus gimana juga ada juga orang yang seberuntung Mia sama Danan gitu ya, yang hidup itu kayak Udah mereka kerja juga dapet duit, kayak gitu-gitunya sih. Kalau menurut aku kayak bener-bener ngasih sosok penggambaran kehidupan gitu, ada yang kayak gini, ada yang seberuntung ini, ada yang enggak gitu kan. Nah, tapi untungnya buat aku walaupun teman-temannya punya masalahnya masing-masing, mereka tetap mau loh support sama Kak Luna gitu. Iya iya. Itu penting sekali gitu. Mhm. Bayangin sih kayak Kak Luna nih udah kacau, di rumah kacau, di kantor kacau, terus nggak punya teman-teman yang suportif kayaknya bakal lebih destruktif gitu jadi Iya iya. untungnya Dia sih. sih ngelatih sih, dia bener-bener punya menurut aku kayak healthy relationship sama temen.
Iya, karena kayak walaupun ada saatnya Kak Luna nggak menceritakan semuanya ke temen-temennya karena dia tahu temen-temennya juga ada masalah gitu. Tapi kayak saling jadi Kak Lunanya juga emang orang baik gitu. Jadi kayak saling mereka tuh bener-bener healthy relationship, healthy friendship gitu loh. Dan itu sih poin pentingnya lah, lingkungan tuh mempengaruhi kita gitu. Mana kita di lingkungan yang positivity, ya insya Allah kita akan jadi positif. Tapi kalau misalnya kita di lingkungan yang toxic, lingkungan yang buruk, in the end ya kita bakal ikut-ikutan juga sih. Itu cukup digambarkan di persahabatan ini kamu tadi bilang sih, An. Terus paling ya masalah romance-nya ya sedikit aja sih kayaknya. Iya. Pokoknya Debbie Romero di sini green flag, itulah salah satu contoh cowok green flag tuh kayak gitu. Maksudnya ya sabar aja, nggak apa ya, bukan yang menggebu-gebu banget. Sebenarnya sih kalau aku lihat dari, cuplikan maksudnya dari kata-katanya ya di awal tuh kata-kata sini tuh sebenarnya tuh, si karakter Danan tuh awalnya nggak terlalu se-green flag itu juga nggak sih? Ada playboy-nya juga itu, cuman emang kayak dia proses pendewasaan aja. Sebenarnya menurut aku film ini tuh adalah menggambarkan keseluruhan dari proses pendewasaan. Iya, itu bener, itu sih paling penting juga sih. Dan juga, aku merasa love line-nya walaupun aku nggak baca novelnya ya, tapi love line-nya si Danan sama Kak Luna tuh terasa logis gitu loh, terasa kayak mungkin karena mereka ceritanya udah temenan lama, terus tiba-tiba mereka akhirnya jadi kayak saling suka, tapi kayak kerasa kan mungkin karena film-film terakhir aku tonton tuh kayak love-nya terasa, tiba-tiba udah gini aja. Terlalu cepet instan. Terlalu gitu kayak, "Ini kayaknya lo nggak mungkin deh jatuh cinta secepat ini," gitu. Maksudnya ya mungkin sih cinta secepat itu, tapi kayaknya nggak mungkin kayak gini doang deh gitu Iya. kan. Tapi kalau yang ini tuh kayak bener-bener kerasa banget pelan-pelan pelan-pelan tapi kayak dapet, "Oh iya deep nih mereka emang pasangan tepat," gitu. Iya, bener. Jadi overall ya sekali lagi kalau misalkan lu pengen memahami, pengen tahu gambaran tentang Science Generation, coba deh nonton Home Sweet Home ini. Ada di mana, Han? Netflix? Ada di Netflix. Nggak terlalu lama, 1 jam sekian, aku lupa sih ya, Iya. pokoknya nggak terlalu lama. Dan Dan emang film ini layak untuk mendapatkan 1,7 juta iya, 1,7 juta iya. penonton sih. Walaupun aku expect more sih dengan sebagus ini ya, Iya. sinemanya. Dan cuman ya what happened is already happen. Mungkin udah sih sekian dari aku, mau masih ada tambahan? Nggak ada. Oke sih, jadi intinya bagi yang mau nonton di Netflix aja. Sekian dari kita, until next time, see you when I see you.